Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini juga dapat keberkahan kepada ketua kelas. Silakan berdoa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, maka kita membaca doa terlebih dahulu. Lalu saya akan mengucapkan doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Ridho. Ibu lihat semua bangku terisi penuh ya. Apakah semua siswa hadir pada hari ini? Alhamdulillah baik. Oke anak-anak, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran pada hari ini, kita akan mengerjakan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal kalian pada materi pembelajaran hari ini. Nah, sekarang silakan kalian scan barcode yang sudah ibu sediakan di depan. Waktu pengerjaannya itu 5 menit. Pastikan kalian semua sudah bisa login ya. Apakah semua sudah bisa login? Baik, kita mulai dari sekarang ya. Baik, waktunya adalah 1 menit lagi. Silakan kerjakan dengan maksimal. Jika sudah selesai, simpan handphone kalian kembali ke dalam tas. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, simpan kembali ya handphone kalian ke dalam tas. Baik anak-anak, ibu ingin bertanya, apakah kalian merasa akhir-akhir ini cuaca lebih panas, bahkan panasnya lebih dari yang biasanya? Iya, panas. Bu. Baik, ibu juga sama merasakan hal yang sama seperti kalian. Nah, sekarang ibu akan menampilkan sebuah artikel di mana artikel ini menunjukkan sebuah keadaan, yaitu terjadinya kebakaran di Los Angeles. Nah, kebakaran di Los Angeles ini kalian sudah pernah dengar belum akhir-akhir ini? Sudah. Nah, ya. Jadi kebakaran di Los Angeles ini disebabkan karena kekeringan yang ekstrim. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, dari gambar artikel tersebut di mana menunjukkan kejadian kebakaran akibat kekeringan yang ekstrim dan juga rasa panas yang belakangan ini seringkali kita rasakan, apakah kedua yang memiliki kaitan? Saya Bu. Ya, sini silakan. Menurut saya itu ada kaitannya Bu, karena hal itu disebabkan tingginya aktivitas matahari di bumi. Oke, akibat aktivitas matahari. Mengapa aktivitas matahari itu dapat mempengaruhi? Karena tingginya aktivitas matahari ke bumi sehingga meningkatkan tingginya suhu di bumi tersebut Bu. Hal tersebut dapat kita lihat dari fenomena kebakaran di Los Angeles karena akibat kekeringan ekstrim. Dan juga cuaca panas yang belakangan ini sering kami rasakan Bu. Baik Kak Siwi, terima kasih jawabannya. Tadi adanya kenaikan suhu. Benar sekali ya jawaban dari Asmi tadi. Nah, dari jawaban Asmi tadi mengatakan bahwa adanya aktivitas matahari
Lapisan ozon yang menipis. Mengapa lapisan ozon juga dapat mempengaruhi? Jadi kan lapisan ozon itu adalah pelindung bumi ya Bu dari sinar matahari. Jadi kalau misalnya lapisan ozonnya itu menipis secara otomatis, sinar matahari yang masuk ke bumi itu jauh lebih banyak sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan suhu Bu. Terima kasih Fauzia atas jawabannya. Benar sekali jawabannya bahwasanya ketika lapisan ozon itu menipis maka secara otomatis sinar matahari yang masuk ke bumi dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, dari jawaban Asiwi dan juga Fauzia tadi terdapat beberapa kesamaan, yaitu yang pertama adanya aktivitas matahari. Kemudian kenaikan suhu. Dan juga lapisan ozon menipis. Ozon yang menipis. Nah, dari tiga hal ini, apabila terjadi terus-menerus, apakah dapat menyebabkan dampak baik kehidupan kita seterusnya? Ya Bu, Ya, sila. ada Bu. Kan jika hal tersebut terjadi terus menerus itu dapat menyebabkan dampak yaitu terjadinya Perubahan seperti apa yang akan terjadi? seperti perubahan cuaca Bu, karena saya kan pernah tinggal di Medan ya Bu, dan cuacanya itu dingin, sejuk gitu ya Bu. Tapi waktu saya ke sana setelah 7 tahun, saya ngerasa udah nggak terlalu dingin Bu, malah hampir panas. Ya, benar ya, bahwa akan terjadi perubahan nantinya. Nah, dari jawaban teman-teman kalian dan apa yang sudah kita bahas tadi, kira-kira ada yang bisa menebak nggak kita akan belajar tentang apa pada hari ini? Ayo Bu, Ya, Teh, silakan. hari ini kita akan belajar tentang perubahan cuaca Bu. Ya, benar ya. Lebih tepatnya lagi kita akan mempelajari mengenai perubahan iklim. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai perubahan iklim, khususnya untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perubahan iklim dan juga dampaknya bagi ekosistem. Dengan memahami faktor penyebab perubahan iklim, nantinya kalian akan lebih mudah untuk mengetahui bagaimana aktivitas manusia dan juga peristiwa alam dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan tempat kita hidup. Harapannya setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menyebutkan faktor-faktor penyebab perubahan iklim serta memberikan contoh dalam kehidupan hari-hari dan juga mampu menjelaskan bagaimana perubahan iklim itu dapat mempengaruhi ekosistem. Baik, sekarang coba kita pikirkan bersama. Apa itu iklim? Apakah iklim itu sama dengan cuaca? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, Helen, silakan. Jadi cuaca itu kayak hujan atau panas Bu. Sedangkan iklim itu lebih ke jangka panjang Bu. Tepat sekali Helen jawabannya. Jadi iklim itu adalah keadaan suatu cuaca rata-rata dalam jangka waktu yang panjang di suatu wilayah. Tapi apakah perubahan iklim itu dapat mempengaruhi terhadap kehidupan kita sehari-hari? Bisa Bu. Ya. Contohnya kalau hujan terus itu bisa banjir. Sedangkan kalau panas terus itu bisa menyebabkan kekeringan. Ya, bagus sekali ya jawabannya Dinda. Jadi masalah yang akan kita bahas pada hari ini adalah apa faktor penyebab perubahan iklim dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan dan ekosistem. Baik anak-anak, untuk mengetahui lebih dalam materi kita pada hari ini, Ibu sudah menyiapkan LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan secara berkelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, untuk kelompoknya seperti pada minggu kemarin ya. Sekarang silakan duduk bersama dengan anggota kelompoknya masing-masing.
buka lembar pertama dari LKPD tersebut. Nah, di situ terdapat petunjuk pengerjaan LKPD yang akan Ibu jelaskan sebentar. Nah, pada petunjuk pengerjaan LKPD tersebut, yang pertama itu kalian diminta untuk mengisi identitas kelompok kalian secara lengkap. Kemudian selanjutnya yaitu kalian diperintahkan untuk mencermati petunjuk pada setiap soal di LKPD. Selanjutnya, kalian akan menjawab pertanyaan tersebut secara berdiskusi dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Dan setelah itu mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kerjakan LKPD kalian. Waktu pengerjaannya selama 15 menit, bisa dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktu pengerjaannya 5 menit lagi, silakan maksimalkan dalam pengerjaannya ya. Oke, Bu. Baik, untuk pengerjaan LKPD telah selesai. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang Ibu ingin bertanya, kelompok siapa yang ingin maju lebih dahulu? Oke, baik. Karena tadi yang mengangkat tangan lebih dulu itu kelompok 1, maka kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi setelah membaca dan mengamati permasalahan yang ada di LKPD, kelompok kami membuat rumusan masalah, yaitu apa faktor penyebab pemanasan bagi ekosistem. Nah, kemudian hipotesis yang kami buat, menurut kelompok kami berpendapat bahwa pencemaran udara mempengaruhi pemanasan global. Lanjut. Oke, baik, selanjutnya permasalahan tersebut dapat terjadi karena disebabkan pemanasan global yang merupakan suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat peningkatan suhu rata-rata atmosfer. Pemanasan global itu dapat
bahan bakar fosil. Lalu ada pencemaran pada air, terutama air laut. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa pemanasan global terjadi karena meningkatnya suhu di bumi yang disebabkan oleh gas rumah kaca akibat aktivitas manusia seperti penebangan pohon, penggunaan bahan bakar fosil, pencemaran pada air. Jadi hipotesis yang kami ajukan tadi menjawab perumusan masalah bahwa pencemaran udara mempengaruhi dan menyebabkan pemanasan global. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila teman-teman memiliki bertanya, dipersilakan. Saya Baik. saya Tri Kurnia izin bertanya kepada kelompok 1. Menurut kalian, apakah pencemaran tanah juga mempengaruhi pemanasan global? Oke, dari kelompok satu bisa jawab. Baik, pertanyaan dari kelompok 1 akan saya jawab, yaitu pencemaran tanah juga dapat mempengaruhi pemanasan global karena adanya gas-gas yang tertangkap di dalam tanah seperti gas metana, karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Cukup. Ya, silakan ditutup kembali. Sekian presentasi dari kelompok satu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan juga menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Nah, kepada kelompok 2 juga terima kasih karena sudah menanggapi hasil diskusi kelompok 1 dengan sangat baik juga. Nah, sekarang mari kita beri tepuk tangan buat kita. Baik, sekarang Ibu akan menambahkan sedikit materi dari hasil diskusi kalian. Mohon disimak ya. Baik, Bu. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai perubahan iklim, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab perubahan iklim. Sebelum kita mengetahui faktor-faktor perubahan iklim, kita harus lebih dahulu mengenai perubahan iklim itu apa. Jadi, perubahan iklim itu adalah perubahan jangka panjang pada suhu dan pola cuaca global, di mana maksud dari jangka panjang ini yaitu perubahan tersebut terjadi secara perlahan dan dapat dilihat dalam jangka waktu yang lama, yaitu bisa puluhan tahun hingga ratusan tahun. Kemudian yang selanjutnya itu penyebab perubahan iklim. Penyebab perubahan iklim itu ada 3, yaitu yang pertama pemanasan global, efek rumah kaca, dan juga peningkatan emisi karbon. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu pemanasan global. Pemanasan global ini adalah keadaan kenaikan suhu rata-rata bumi. Hal ini disebabkan karena panas dari matahari yang seharusnya dipantulkan kembali ke angkasa malah terperangkap di atmosfer, sehingga menyebabkan kenaikan suhu pada bumi. Nah, selanjutnya yaitu efek rumah kaca, di mana keadaan gas-gas di atmosfer itu meningkat seperti karbon dioksida, metana, dan juga uap air, yang dimana menangkap radiasi inframerah yang dipancarkan oleh bumi sehingga menyebabkan kenaikan suhu. Nah, sebenarnya efek rumah kaca ini bermanfaat untuk menjaga kehangatan bumi, namun karena jumlahnya yang terlalu banyak dapat menyebabkan percepatan perubahan iklim. Selanjutnya yaitu peningkatan emisi, sama dengan efek rumah kaca tadi, yaitu dimana gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan juga uap air itu meningkat sehingga menyebabkan kenaikan suhu. Nah, dari materi Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi tersebut? Cukup. Cukup, baik. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai faktor-faktor penyebab perubahan iklim. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin salah satu dari kalian menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Bu. Ya, Helen, silakan. Jadi perubahan iklim itu terjadi karena pemanasan global yang disebabkan oleh efek rumah kaca
panjang. Baik, terima kasih Alan atas jawabannya. Benar sekali ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini bahwasanya perubahan iklim itu adalah keadaan berubahnya pola cuaca di bumi yang menyebabkan kenaikan suhu dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan tersebut dikarenakan efek rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global sehingga terjadinya perubahan iklim. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai materi pada hari ini, Ibu sudah menyiapkan tugas di virtual classroom di mana kalian nantinya diminta untuk mencari minimal tiga faktor penyebab perubahan iklim di lingkungan kalian. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah Ibu tetapkan di virtual classroom tersebut ya. Iya Bu. Baik Bu, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penugasan tersebut? Tidak Bu. Jadi kalau tidak ada, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kepada ketua kelas silakan memimpin doa kembali. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ridho dan juga anak-anak semua atas partisipasi kalian dan semangat kalian dalam belajar pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin mengingatkan untuk selalu giat dalam belajar. Siap ya, kalau kita Siap, belajar? Ibu. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai